Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita bahas bersama. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi pada kali ini, lebih baik kita perkenalan dulu gak sih? Halo semuanya, perkenalkan aku Diva Karisa Zahira dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Fanjan Dahni, absen 33. Perkenalkan, nama aku Najla Umaira Rahma dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilma Bila dari absen 25. Bagian 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bagian kedua ini, ada beberapa unit yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengenalan konstitusi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, membuat kesepakatan bersama. Yang kelima, produk dan hierarki perundang-undangan. Yang keenam, hubungan antar perundang-undangan. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu menganalisis produk perundang-undangan. Yuk, langsung aja kita bahas materinya. Pertama, kita bahas dulu tentang konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Indonesia punya konstitusi tertulis, yaitu UUD NRI tahun 1945 dan juga konvensi atau kebiasaan yang tidak tertulis tapi dijalankan dalam pemerintahan. Contohnya, pidato presiden tiap 16 Agustus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, yaitu pasal 27. Yang kedua, terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, yaitu pasal 28, pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, terkait dengan jaminan beragama, yaitu pasal 29. Yang keempat, terkait dengan bela negara, yaitu pasal 30. Yang kelima, terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang terakhir, terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu pasal 33 dan pasal 34. Lanjut ke unit kedua, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma memiliki dua makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Yang kedua, norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma. Yang pertama, norma susila, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma susila ini sifatnya pribadi dan pelanggarannya disanksi berupa rasa bersalah. Contoh dari norma susila itu tidak berbohong dan tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, norma sosial, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana cara berbicara dan bertindak yang sopan. Norma sosial ini pelanggarannya menimbulkan rasa malu atau celaan sosial. Contoh dari norma sosial adalah menghormati orang tua, berbicara yang sopan, dan antri saat membeli. Yang ketiga, norma agama, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Pelanggaran terhadap norma ini dianggap berdosa secara keagamaan. Nah, contoh dari norma agama ini adalah beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Yang terakhir, norma hukum, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun DPRD di berbagai tingkatan. Nah, pelanggaran terhadap norma ini dikenai sanksi tegas berupa hukuman.
Contoh dari norma hukum adalah tidak boleh melakukan pencurian, pembunuhan, ataupun pelanggaran lalu lintas. Norma ini diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong-menolong, dan menyayangi. Lanjut ke unit ketiga, hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara, yang berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penjabaran nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menjamin kemerdekaan beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia dan pasal 34 yang mengatur jaminan sosial. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia berkaitan dengan pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan negara serta pasal 25 tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terlihat dalam pasal 1 ayat 2, pasal 6A, pasal 7, pasal 7A, pasal 7B, dan pasal 8 sampai pasal 16 yang mengatur sistem pemerintahan, lembaga negara, dan kedaulatan rakyat. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kesepakatan bersama. Sekarang kita bahas tentang kesepakatan bersama. Kesepakatan itu hasil dari proses negosiasi untuk mencapai mufakat antara dua pihak atau lebih. Tujuannya untuk integrasi sosial dan menghindari konflik. Fungsi dari kesepakatan bersama yaitu untuk menciptakan norma dan nilai sosial yang disepakati, lalu menjadi dasar aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga harmoni sosial. Contohnya, di sekolah kita punya tata tertib, itu juga bentuk kesepakatan bersama yang disepakati oleh semua warga sekolah. Lalu yang selanjutnya ada unit 5, produk dan hierarki perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Partisipasi masyarakat juga dijamin melalui rapat dengan pendapat umum atau RDPU, kunjungan kerja, forum diskusi publik, dan sebagainya. Lalu, urgensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang pertama, menegaskan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjamin adanya peraturan yang sistematis, baku, dan mengikat bagi seluruh lembaga pembentukan hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan antar perundang-undangan. Hubungan antar perundang-undangan adalah keterkaitan secara hierarkis dan fungsional antara berbagai jenis dan tingkat peraturan perundang-undangan, baik dari segi substansi maupun tata cara pembentukannya. Hubungan antar perundang-undangan merujuk pada keterkaitan, keterpaduan, dan keteraturan antara berbagai jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum. Di Indonesia, sistem hukum ini disusun secara hierarkis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dasar hukum dalam hubungan antar perundang-undangan.
berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah, terdapat hierarkis perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintahan. Yang kelima Peraturan Presiden. Yang keenam Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Prinsip penting dalam hubungan antar perundang-undangan. Yang pertama adalah lex superior derogat legi inferiori, yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Yang kedua yaitu lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu lex posterior derogat legi priori, yaitu hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Analisis produk hukum. Setiap produk hukum di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada peraturan yang bertentangan, bisa diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang atau ke Mahkamah Agung untuk peraturan di bawahnya. Contohnya, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Undang-undang ini menegaskan otonomi desa supaya desa punya hak mengatur urusannya sendiri. Jadi setiap peraturan harus dibuat dengan jelas, adil, dan bisa dilaksanakan. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4, semoga dapat dipahami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.